Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Nurholisa dari Universitas Islam Kiai Ahmad Muzaki Syekh Jember. Saya dari Prodi PAI. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara akal dan wahyu dalam ilmu kalam. Yang pertama ada pengertian akal dan wahyu. Kata akal yang sudah menjadi kata Indonesia itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqli. Artinya pikiran atau intelek, daya atau proses pikiran yang lebih tinggi berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, perkataan akal menjadi kata majemuk akal pikiran. Akar kata al-aqli mengandung makna ikatan yaitu dipergunakan untuk menerangkan sesuatu yang mengikat manusia dengan Tuhan. Ia juga mengandung arti mengerti, memahami, dan berpikir. Sementara Izutsu mengatakan bahwa kata akal pada zaman jahiliyah diartikan sebagai suatu kecerdasan praktis. Kata ini dikhususkan pada seseorang yang dapat menyelesaikan setiap permasalahannya dengan baik. Orang yang berakal menurut Izutsu adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam menghadapi setiap masalah. Mampu melepaskan diri dari bahaya yang ia hadapi dalam setiap mengarungi samudera kehidupannya. Sifat seperti ini pada zaman jahiliyah dijunjung tinggi dan dijadikan pegangan dalam kehidupannya. Melalui akal pikiran, manusia dapat menggunakannya untuk mencari petunjuk serta kebenaran, serta dapat membedakan mana yang baik untuk diikuti serta menjauhi dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Meskipun manusia mempunyai akal dan senantiasa menggunakannya, sama dalam menjalani urusan kehidupan atau untuk mencari kebenaran, namun tidak semestinya hasil pemikiran mereka menempati tujuan yang sebenarnya serta mencapai matlamat yang dimaksud dan diinginkan. Dan disitulah letak pentingnya wahyu. Sementara wahyu berasal dari bahasa al-wahyi, artinya suara, api, dan kecepatan. Kata wahyu disebutkan 78 kali dalam Al-Quran dengan beraneka ragam makna seperti mengandung makna firman Allah, hikmah, ilham, bisikan, isyarat, perintah, tulisan, dan kitab. Adapun kedudukan akal dan fungsi wahyu. Kemampuan akal manusia dan fungsi wahyu terutama terhadap 4 masalah utama, yaitu mengetahui Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan jahat, dan kewajiban untuk mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat. Menurut Mu'tazilah, akal mampu untuk mengetahui keempat masalah tersebut. Wahyu hanya berfungsi sebagai informasi. Demikian juga halnya dengan aliran Maturidiyah Samarkand. Pendapatnya dekat dengan Mu'tazilah, sedangkan menurut Asy'ariyah, akal hanya mempunyai kemampuan untuk mengetahui Tuhan. Sedangkan 3 masalah lainnya hanya mampu diketahui lewat wahyu. Dalam pandangan aliran ini, wahyu berfungsi sebagai informasi. Akal berperan terhadap persoalan-persoalan yang tidak disebut secara rinci dalam Al-Quran dan hadis, serta untuk mengetahui ajaran Islam yang berhubungan dengan muamalat atau kehidupan duniawi. Di sini ada juga hubungan akal dan wahyu menurut teolog Muslim. Dalam sejarah pemikiran Islam, persoalan hubungan antara akal dan wahyu merupakan isu yang selalu hangat diperdebatkan oleh mutakallimun dan filosofis. Isu ini menjadi penting karena ia memiliki kaitan dengan argumentasi mereka dalam pembahasan tentang konsep Tuhan, konsep ilmu, konsep etika, dan lain sebagainya. Wahyu dan akal dalam Islam sejatinya tidak mengenal adanya dikotomisasi. Kebenaran yang didapat melalui akal dalam titik tertentu bisa mempunyai kedudukan yang setingkat dengan wahyu.
Ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah, menunjukkan bahwa beriman itu perlu ilmu, yakni melalui proses mengetahui. Jadi, ilmu dalam Islam adalah mendahului iman, maka dari itu pintu masuknya bukanlah keimanan yang didasari oleh taklid buta, tapi kesaksian yang penuh kesadaran syahadah. Proses syahadah inilah yang sebetulnya memberikan ruang bagi akal untuk mencapai kebenaran setingkat wahyu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.